Vas ini, mari kita ambil 500. Anak muda, bagaimana bisa Anda bahkan tidak mengerti aturan siapa cepat dia dapat? Kakek, konsep siapa cepat dia dapat milikmu. Saya khawatir ini hanya trik menekan harga. Lalu aku mendapatkannya nanti kan? Saya menurunkan harga. Tidakkah Anda mengerti harga pasar saat ini? Saya juga tidak mengerti. Saya tahu siapapun membayar lebih hari ini. Botol porselen ini akan dijual kepada mereka. Penawar tertinggi yang mendapatkannya kan? Saya tawar 600 untuk botol ini. Kalau begitu aku tawar 800. Saya 1.000. Aku 1.500. Saya 2.000. 2.500. Saya ambil 3.000. Setuju. Botol porselen ini milikmu. Apakah Anda tidak akan menawar lebih tinggi? Aku takut akan bingung sebentar lagi. Astaga. Ayo, uang. 3.000 yuan. Janji adalah janji. Ini milik saya. Hanya 2.100, masih sisa 20. Saya tidak butuh 20 itu, saya tidak mau. Kakek. Semua barang ini, jual ke saya saja. Anda jauh lebih baik dari orang tua itu. Saya nggak akan minta lebih. Ambil saja 800. Baiklah, terserah kau saja. 800 yuan. Terima kasih, kakek. Yanan. Kerajaan bisnis kita. Dimulai dari sini. Konvensi penilaian harta karun sekarang dimulai. Selanjutnya, silakan sambut penilai pertama untuk naik ke panggung untuk penilaian. Kelihatannya barang lama yang punya sejarah. Benar, tidak terlihat palsu. Tidak apa-apa, ini jelas sudah menua secara buatan. Anak muda, apakah kamu tahu asal-usul barang ini? Benda ini adalah benda yang digunakan oleh Kaisar Qianlong. Awalnya ini sepasang, terbagi raungan naga sungai dan harimau gunung. Maknanya lukisan indah, naga dan harimau mengaum. Yang kupunya adalah bagian raungan harimau. Kaisar Qianlong, naga dan harimau Jiangshan ini sangat langka. Naga dan harimau Jiangshan, ini pasti harta karun. Beberapa ratus lalu, bagian lainnya, raungan naga, dilelang di Hong Kong dengan harga selangit 120 juta. Kita kaya sekarang. Tepat sekali. Jika Anda berkata begitu, Tuan, barang ini membawa keberuntungan besar. Itu juga seharusnya bernilai 120 juta. 120 juta, satu bagian sebanyak itu. Lalu jika itu sepasang, itu akan menjadi keuntungan besar? Sayang sekali. Ini palsu. Imitasinya memang sangat indah. Bahkan saya, seorang ahli tua, hampir salah menilainya. Palsu. Saya kira anak ini jadi kaya mendadak. Membuang-buang emosi tulusku. Penipu. Bahkan tidak 1 yuan pun. Tetua Chen, milikku seharusnya asli. Mengapa Anda tidak melihat lebih dekat? Lihat sendiri. Ini adalah jejak ukiran mesin. Tuan Cheng, bos kami ingin bertemu Anda. Jiao Cheng.
Kamu sudah membuatku menunggu selama 3 hari. Apakah kamu akhirnya berpikir jernih tentang masalah itu? Tetua Chen, bukankah aku sudah membawa semuanya? Tapi aku punya pertanyaan. Anda jelas tahu ini palsu. Kenapa masih keluarkan 500.000? Barang palsu juga bisa berharga. Hari ini, kamu hanya perlu menjualnya. Mengerti. Terima kasih atas arahan Pak Chen. Sampai jumpa lagi. Jiang Hao, kamu menunda selama 3 hari. Apakah itu untuk membuat benda konyol ini? Kamu menipuku. Tetua Chen. Bukankah Anda menginginkan yang palsu? Aku cari orang buat ini untukmu. Ini menghabiskan lebih dari 1.000 yuan secara total. Kamu. Aku hampir mempercayainya. Tapi begitu kau menghubungiku, aku mengerti lagi. Benda milikku itu asli kan? Apakah itu penting? Tanpa sertifikat keaslianku. Asli juga palsu. Bagaimana kalau begini? Barangmu itu, aku akan membantumu menjualnya. Tapi aku ingin komisi 5%. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Mari kita bertaruh. Jika Anda menang, benda milik saya itu, saya beri gratis. Bagaimana? Kamu mau bertaruh apa? Saya yakin sebentar lagi, Anda akan menambahkan 0 setelah angka 50 itu. Dan tidak akan meminta 1 sen pun komisi. Dengan semangat membantu saya. Tidak mengambil sepeser pun untuk menjual barangmu itu. Aku bahkan akan memberimu tambahan 5 juta. Apa kamu gila? Barang palsu juga bisa berharga. Selama kamu punya kemampuan untuk menjualnya. Apakah itu penting? Tanpa sertifikat keaslianku. Asli juga palsu. Mengancamku. Rekaman semacam ini di pengadilan, bahkan tidak bisa dianggap bukti. Terkadang, Anda tidak harus selalu bergantung pada hukum. Apa yang ingin kamu lakukan? Halo. Tuan Luan, Anda sudah tiba di daratan. Ya Tuhan, terima kasih atas bantuan Anda. Saya punya sebuah barang. Saya minta tolong untuk melelangnya di Hong Kong. Anda bisa melakukannya kan? Bisakah Anda memutar rekaman seorang ahli di lokasi lelang? Itu juga tidak masalah. Menyiarkannya di TV juga tidak masalah. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan merepotkan Anda. Terima kasih. 3 hari. Dalam batas waktu 3 hari, aku akan menjual barangmu itu untukmu. Aku tidak akan mengambil sepeser pun komisi. Tidak cukup. Apalagi yang kamu inginkan? Bagaimana menurut Anda? Halo, Yanan. Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Apa? Tunggu saya. Ibu, aku akan segera menikah. Kenapa kau memaksaku pergi kencan buta? Dia akan bangkrut. Siapa tahu berapa banyak utang yang dia miliki di luar. Jika kamu menikah dengannya, bukankah kamu akan menyeret kita ke bawah? Bukan. Dia tidak bangkrut. Dia hanya memindahkan aset. Kak, berhentilah keras kepala. Ibu akan menyakitimu. Semua orang ada di sini. Ya ampun, bukankah ini Bos Cheng? Aku dengar kamu bangkrut lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bangkrut, tapi masih mengganggu putriku. Betapa tidak tahu malu. Hari ini, Yanan sedang bertemu kencan butanya kan? Saya di sini untuk menemuinya juga. Jika dia benar-benar lebih baik dari saya, maka saya akan menghormati pendapat Anda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan khawatir, tidak ada yang lebih baik dari saya sekarang. Omong besar sekali. Lihat, lihat. Restoran untuk traktir ini, apakah tempat yang bisa kamu bayar? Manajer, orang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia akan membayar konsumsinya sendiri. Bos kami menginstruksikan kami bahwa temannya yang mentraktir hari ini. Meja ini sepenuhnya gratis untuk Anda. Terima kasih. Tolong sampaikan salam kami kepada bos Anda untuk saya. Xiang Wei, kita selesaikan masalah lama perlahan. Kamu tidak pantas untuk Yanan. Keluar.
Dengan hak apa kamu mengusir Zhang Wei? Bagaimanapun juga, dia adalah mahasiswa luar negeri. Bagaimana kamu lebih baik darinya? Sungguh lelucon. Anda bisa makan hidangan ini sepenuhnya berkat dia. Teman Zhang Wei. Tidak sebegitu berlebihan. Aku baru mendapat gelar magister dari Harvard. Gaji tahunan 5 juta. Punya beberapa teman lagi saja. Apakah kamu dengar itu? 5 juta apa yang perlu dibandingkan? Kalimat ini tidak salah. Kau setuju kan? Kalau begitu pergi sana, pergi. Silakan pergi. Anda tidak diterima di sini. Lihat, apa kau dengar itu? Memintaku pergi. Bagi Tuan Cheng, untuk mengunjungi tempat kami yang sederhana ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Tapi ini benar-benar kelalaian tugas. Hei, bukankah Zhang Wei teman bosmu? Apakah dia bahkan memenuhi syarat? Ini adalah properti Master Jiu. Mentraktirmu makan adalah bentuk rasa hormat kepada Tuan Cheng. Ini? Terserah. Ini hanya makan. Ini hanya gaji 1 jam saya di Yatian. Anda bilang Anda bekerja di mana? Orang udik. Zhang Wei. Beginikah caramu bicara kepada bosmu? Apa kau tahu siapa bos sebenarnya dari Yatian Group? Yang kau mohon-mohon untuk bergabung. Apa kau tahu apa arti karakternya? Yang ada sebelum Tian. Kau masih berani menjelaskan? Kau tidak perlu menjelaskan. Sudah kubilang sejak lama jangan memakai nama ini. Ini sangat memalukan. Saya salah. Saya akan mengubah nama perusahaan ketika saya kembali. Tidak, kau tidak bisa mengubahnya. Tuan Luan, berhenti memarahi, lengan saya lelah. Ini salahku. Aku tidak hati-hati saat merekrutmu. Aku membiarkan serangga ini masuk. Ini kontrak kerjanya. Lihat, bagaimana kalau... Gaji tahunan Zhang Wei hanya 50.000. 50.000. Kenapa hanya 50.000? Hampir tidak terhitung sebagai magang. Sialan. Kau anak magang. Kau berani menantang iparku, begitu. Kamu benar-benar membuat keretakan antara aku dan menantu baikku. Aku akan melawanmu. Aku benar-benar. Tuan Chen, lihatlah Zhang Wei ini. Mari kita simpan dulu. Apel, kau bilang game jelek Cheng Hao akan diluncurkan besok. The film was translated and narrated Hubungi by mereka M. cepat. Lee. Editor Wei. Yang gratis itu yang paling mahal. 8 kata ini sangat penting. Mulai sekarang, Yatian kita harus menjunjung tinggi prinsip ini. Suami, aku masih tidak mengerti. Bagaimana bisa yang gratis itu yang paling mahal? Tentu saja, yang gratis itu yang paling mahal. Contohnya, aku menulis artikel untukmu. Dan langsung membuatmu menghilang. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Anda editor Lee dari Asia Timis kan? Ya. Karena kau mengenalku, maka mudah saja menanganinya. Tuan Chen, ini adalah surat niat kerja sama kami. Terbitkan beberapa artikel, dan biarkan kami bebas mentransfer 51% saham. Anda terang-terangan merampok kami. Tidak peduli seberapa konsep pemasaranmu, berpandangan jauh ke depan. Selama media kami tidak bekerja sama, hari game ini diluncurkan akan menjadi hari kematiannya. Aku menyarankanmu untuk menandatanganinya. Kau tidak bisa menanggung konsekuensi menolakku. Maaf, saya tidak pernah menerima ancaman. Baiklah.
Anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau, bukan? Jiang Hao, apa kau percaya? Aku akan membuatmu memohon padaku untuk menerima saham Yatianmu. Terserah Anda. Pastikan saja Anda tidak menangis dan memohon kepada saya nanti untuk memberi saya pribadi wawancara gratis. Aku memberinya wawancara pribadi. Aku harus memohon padanya. Pernahkah kau mendengar lelucon konyol seperti itu? Belum. Kami bisa mendedikasikan satu edisi untuknya dari lelucon psikiatri. Seperti ini, di koran hari ini. Tambahkan laporan mendesak. Judulnya adalah Peringatan, game daring dunia legendaris. Sangat mempengaruhi kesehatan mental. Pengembang game Cheng Si Anu diduga mengalami gangguan jiwa. Baiklah, segera diatur. Tidak tahu malu jika kau mempromosikannya seperti ini. Siapa yang masih akan memainkan game kita? Ini fitnah. Kalau begitu kau bisa menuntutku. Mari kita lihat, apakah kau bisa menang. Jiang Hao, sekarang masih 51%. Sebentar lagi, mungkin tidak. Pikirkan sendiri. Kau, apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, maaf. Pulpen rusak Anda ini sepertinya kehabisan tinta. Baiklah, kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Berkat usahamu yang tak kenal lelah, laporan negatif itu sudah sampai ke tangan pembaca. Jadi kenapa? Satu-satunya hal yang bisa kau lakukan sekarang adalah berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih. Lalu mohon padaku untuk membersihkan namamu. Sesuatu terjadi, Tuan Cheng. Jangan panik, anak muda. Jangan panik. Luangkan waktumu menjelaskan semuanya kepada bosmu. Pendaftaran game 3 kali lebih tinggi dari perkiraan. Server tidak bisa menanganinya. Kita harus segera memperbaikinya. 3 kali volume pendaftaran. Ini produk laris sejak awal. Sayang, apakah ini berarti kita sudah? Ya, ini sangat sukses. Beritahu tim teknis untuk pergi ke ruang server. Kita akan bekerja gila-gilaan malam ini. Baik, Yanan. Anda harus berterima kasih kepada editor Lee untuk ini. Tanpa laporan negatifnya, kita tidak akan mencapai The kesuksesan film was seperti ini. translated and narrated by M Media. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu kami beriklan gratis, tanpa mengeluarkan 1 sen pun. baiklah. Kalian berdua tunggu saja dan lihat. Tunggu. Kita belum menyelesaikan taruhan kita. Kau ingin aku melakukan wawancara pribadi untukmu. Mimpi saja. Halo, Presiden? Ya. Bicara. Laporan Anda telah dilaporkan dan dikeluhkan karena iklan palsu. Presiden meminta Anda untuk segera melakukan wawancara dengan Tuan Cheng untuk menghilangkan dampak negatif. Jika tidak, Tuan Cheng, aku mohon padamu, beri aku kesempatan. Biarkan aku melakukan wawancara untukmu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tuan Cheng, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. apa yang sedang kau pikirkan? Saya ingin memulai perusahaan media online baru. Kita tidak bisa tidak memiliki saluran suara kita sendiri. Aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan, tapi sepupuku seharusnya bisa. Kakak ipar, jika kita menggunakan game ini sebagai dasar untuk membangun platform media online baru, Wuli, sepupu Yana. itu pasti mungkin. Namun, Profil pengguna terlalu spesifik. Setiap orang yang datang adalah pemain game. profil pengguna itu ceruk. 2 kata itu sempurna. Kak Yanan, kenapa kamu tidak memperkenalkan kakak ipar kepadaku lebih awal? Gadis bodoh, ayo bicara bisnis. Kita butuh topik hangat yang menyulut opini publik dan kemudian Mengubahnya menjadi pengguna baru. Untuk mencapai pertumbuhan viral, memperluas basis kita.
Itu dia. Kakak ipar, apa yang kamu katakan sempurna. Aku sangat mencintaimu. Kau bermain begitu berani sekarang. Chen Hao, aku tidak menyadari. Kau cukup menawang, bukan? Tepat di depan Yanam. Kau sudah memegang tangan iparmu. Apa yang kamu bicarakan? Woli. Saya playboy atau bukan? Jangan tanya. Tanyakan tunangan Anda Sukian. Sukian, jangan sebut-sebut Sukian padaku. Jika dia tidak menghentikanku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Tapi aku juga tidak diam saja. Kemarin, kejutan yang disiapkan editor Lee untukmu. Bagaimana? Kak Chen, apa langkah kita selanjutnya? Kejutan apa untuk mereka? Itu tergantung pada apa yang dia rencanakan selanjutnya. Wang Chen. Apakah Anda percaya saya akan memberi Anda kejutan besar? Apa kau dengar itu? Dia bilang dia akan menyiapkan kejutan untukku. Kejutan macam apa yang mungkin bisa dia siapkan untukmu? Bagaimana dengan Cheng Hao dan Yanam? Terakhir kali, bukankah dia hampir memberikannya padaku sebagai kejutan? Tidak mungkin, Kak Chen milikku. Baiklah, dia milikmu. Cheng Hao, ayo pergi, abaikan dia. Anda dan Woli kembali dulu. Saya akan kembali sebentar lagi. Kakak ipar, masalah kita punya potensi besar. Cheng Hao, di mana kejutan yang kau siapkan untukku? Mengapa aku belum melihatnya? Bukankah hidup yang tenang itu lebih baik? Lepaskan aku. Apa? Cheng Hao, Kyo, lepaskan aku. Pergi sana. Jangan kemari. Jika Anda berani kemari, saya akan membunuhnya. Jangan khawatir. Kejutannya bahkan belum tiba. Dan Anda sudah The pergi. film was translated Bukankah and ini cukup narrated mengejutkan? by M. Apa Media. sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa kau tidak tahu apa yang ingin dia lakukan? Sucien, Saya sudah mengikat orang itu untuk Anda. Sisanya terserah Anda. Apa maksudmu? berdiri di sana. Wang Chen, Seseorang menjebak kita. menjebak kalian berdua. Apa kalian berdua bahkan perlu dijebak? Aku tidak mempermasalahkannya. Aku tidak ingin memperbesar masalah ini. Aku tidak ingin kehilangan muka di depan umum. Tapi kalian berdua, di sisi lain, masalah kecil malah meledak di internet, membuatku kehilangan muka berulang kali kan. Maafkan aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Sudah terlambat. Kau sudah diusir dari grup Su. Kau seharusnya bersyukur. Jika bukan karena Cheng Hao membantuku mengulur waktu, memberiku kesempatan untuk bereaksi, bagaimana kau bisa memiliki kesempatan untuk menjalani hidup tanpa apa-apa lagi? Minggir. Apa kau memberontak? Wang Chen, Kamu memaksa aku melakukan ini. Bawa orang itu pergi untukku. Cheng Hao, kau tahu siapa yang ada di tanganku. Wang Chen, jika Anda punya nyali, hadapi saya. Jangan sakiti Yanan.
Bicara. Suruh Cheng Hao datang menyelamatkanmu. Bicara. Sudah ku bilang bicara. Bicara. Kau dengar aku. Jangan sentuh Yanan. Saya akan membunuhmu. Yanan. Pukul aku. Wang Chen, kau bukan laki-laki. Katakan padaku kau bersama siapa? Aku bersama Yanan. Kau urus saja. Cheng Hao. Cheng Hao, jangan mendekat. Kau sama sekali tidak boleh mendekat. Cheng Hao, jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku. Cheng Hao. Kau tahu di mana menemukanku? Ya. Ingat, datang sendiri. Jangan terlambat. Terlambat 1 menit, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Apa kau pikir Cheng Hao benar-benar? Akankah dia datang sendirian untuk mati? Mimpi saja. Kau mengenalnya. Kau tahu apa yang akan dia lakukan untuk wanita ini? Dia akan mati demi wanita ini. Hentikan. Wang Chen. Saya di sini. Di mana Yanan? Bawa dia. Yanan. Cheng Hao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Pergi, balaskan dendam kami. Pergi. Yanan, jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku tidak takut. Dengan pria seperti ini. Hidupmu sepadan. The film was Sungguh translated menyentuh. and narrated by M Media. Berlutut dan tanda tangani ini. Grup Yatian adalah milik Anda. Biarkan mereka pergi. Itu tidak cukup. Mari. Tidak, Cheng Hao. Cheng Hao. Cheng Hao, jangan. Cheng Hao, jangan. Baiklah. Kau punya nyali. Apakah itu cukup? Aku juga tidak akan mempersulitmu. Merangkaklah ke sini untukku. Aku janji akan melepaskan mereka. Baiklah. Cheng Hao, jangan. 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 Chen Hao. Jangan kemari. Pergi. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Sukia, bawa dia dan pergi. Cepat pergi. Kita hanya akan menjadi beban di sini. Cepat pergi. Begitu banyak orang, dan kau membiarkan mereka kabur. Jangan khawatirkan aku dulu. Tangkap mereka dulu. Jangan ada yang bergerak. Dengan begitu banyak orang di sini hari ini, apa kau pikir kau bisa kabur hari ini? Sekarang bagaimana? Tentang siapa yang punya lebih banyak orang? Yanan.
Tuan Cheng, aku akan mendengarkanmu. Kematian macam apa yang harus dipilih orang ini? Kita bersaudara. Selamatkan nyawanya. Panggil polisi. Biarkan dia menghabiskan hidupnya di penjara. Jiang Hao, terima kasih sudah menganggapku sebagai saudara. Sebenarnya, aku membencimu, bukan karena kau mencuri Yanan. Aku hanya cemburu. Kita jelas-jelas saudara yang tidur di ranjang susul selama 4 tahun. Namun aku kalah darimu dalam segala hal. Seumur hidup di penjara, terlalu lama. Dan terlalu sepi. Selamat tinggal, saudara. Wang Cheng. Halo, Wuli. Ada queen besar untuk media baru. Baiklah. Mereka ingin bertemu denganku sendirian. Baiklah, saya mengerti. The film was translated Saya tidak and bermimpikan. narrated by M Media. Nona Su. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda yang meminta untuk bertemu saya. Masuklah, silakan duduk. Baiklah. Kita sudah sangat akrab. Jangan panggil aku Nona Su lagi. Panggil saja aku Su Qian. Baiklah, Anda yang memutuskan. Ini adalah sedikit tanda perhatianku. Tolong jangan menolakku. Anda tidak perlu membawa apa-apa, Anda terlalu baik. Bawa tanda apa? Perjanjian pengalihan saham. Saham. Benar. Nona Su, apa maksud Anda dengan ini? Apa maksudku? Apa kau tidak tahu? Selama kau bersedia, seluruh grup Su, ditambah aku, akan menjadi milikmu. Nona Su, tolong jangan bercanda. Saya sudah punya Yanan. Yanan hanyalah wajah cantik. Tapi aku bisa membantumu mewujudkan ambisimu tentang kerajaan bisnis. Lagi pula, dalam hal kecantikan dan bakat, aku tidak kalah darinya. Nona, kami tutup di sini. Kenapa kau menghentikanku? Biarkan aku masuk. Anda tidak bisa masuk. Cheng Hao, Nora, Anda tidak bisa masuk. Nona, maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikannya. tidak apa-apa, kau boleh turun. Ya, Cheng Hao, bukankah kau akan bertemu Klin? Kenapa kau bersamanya? Dia. Dia adalah klingnya. Bertemu Klin harus menyewa seluruh tempat dan membuatnya begitu romantis dengan bunga dan lilin. Saya juga tidak tahu. Apakah Nona Su mengatur semua ini? Cheng Hao, apakah kau bersamanya? Tidak apa. Cheng Hao,
Keadaannya seperti ini sekarang. Mari kita katakan saja yang sebenarnya padanya. Kebenaran apa? Yanan, kau juga tahu. Mahar yang begitu murah hati. Bagaimana bisa aku menolak? Cheng Hao, kamu adalah Chen Xingyi. Bagaimana kau bisa melakukan ini, Cheng Hao? Jangan. Jangan menangis. Maaf. Aku tidak bisa menahannya lagi. Anda membuat saya takut setengah mati. Kau keluar bahkan tanpa minum obatmu. Aku di sini untuk membawakanmu obat. Saya hanya terlalu banyak berpikir. Yanan, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Apa kau benar-benar percaya bahwa tidak ada yang terjadi antara aku dan dia? Jika kau jadi aku, akankah kau meragukan seorang pria yang akan bahkan mempertaruhkan nyawanya untukmu? Aku tidak akan meragukannya. Aku hanya akan semakin The mencintainya. film was translated and narrated by M Media. Cheng Hao, menurutku Sukian cukup baik. Dia kaya dan cantik. Apakah kau menyukainya? Yanan, berhenti main-main. Sebenarnya, Sukian, aku tidak keberatan kau menjadi simpanan di keluarga kami. Tapi hanya simpanan. Sudah larut malam. Kakak harus tidur. Kalau tidak, kau akan keriput. Kakak pergi sekarang. Makanlah pelan-pelan. Masih mencoba mencuri suamiku. Anda yang terbaik. Ayo pergi. Permisi, mohon tunggu sebentar. Total biaya untuk pemesanan tempat adalah 736.800. Berapa? $703.000 untuk satu kali makan. Untungnya faktur ini masih bisa digunakan untuk beberapa perlengkapan kantor. Kenapa kau tidak menikah saja dengan keluarga Su? Pakaian yang dikenakan Sukian. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Dia membeli semua itu di luar negeri. Tentu saja Anda belum. Ada apa? Yanan, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Saya telah menemukan peluang bisnis baru. Kesempatan bisnis apa? Platform pembelian barang mewah dari luar negeri. Aku berhenti. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Mengapa setelah situs Daigo menjadi populer, semua pekerjaan berat dan melelahkan jatuh padaku? Xiao Pang, dengarkan saya. Tahukah Anda mengapa beban yang saya berikan kepada Anda lebih berat daripada mereka? Karena kamu penting bagiku. Saya pikir Anda lebih baik dari mereka semua. Apakah kau mengatakan? Jangan fokuskan semua perhatian Anda pada posisi biasa ini. Kalau tidak, saya akan sangat kecewa pada Anda. Aku mengerti. Aku pasti akan bekerja keras. Lanjutkan. Oh ya, proyek 365 akan berjalan sesuai rencana. Ya, Sudah setengah bulan. Kenapa selalu pakai taktik yang sama? Masalah internal dan eksternal. Biar saya beritahu Anda. Dia selalu ingin mengakuisisi Yatian kita. Setelah saya menolak, dia terus membuat masalah di belakang layar. Li Jiayao. Maksudmu Paman Yao, orang Tionghoa perantauan dari Amerika. Ya, Ada apa? kabar buruk. Kabar buruk. Server diserang virus. Semua data terkunci. Juanxi benar-benar lumpuh. Platform media baru dan Daigo juga lumpuh total. Dan Dan apa bicaralah?
pesanan iklan, dan Thailand sama sekali tidak bisa dipenuhi. Kita mungkin menghadapi klaim kompensasi besar. Apa kata tim teknis, apakah ada? Tidak apa-apa, duduklah. Lihatlah kekacauan yang ditimbulkan ini. The film was translated and narrated by Paman Yao M sudah bilang Media. padamu sejak lama. Paman Yao, bos besar bisnis internasional. Internet harus dikelola oleh para profesional. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi. Nan, bukankah Anda yang profesional itu? Ini dia. Tentang apa yang terjadi terakhir kali, mari kita bicarakan lagi. Selain kita, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ya Tian. Menggunakan 50 juta untuk mengakuisisi Yatian yang bernilai 240 juta. Apa bedanya dengan perampokan? Merampok Mujati kenapa? Kontraktor udik, berani berkecimpung di internet. Sungguh menggelikan. Dan kau ini apa? Seorang pelayan yang melayani orang lain. Berani berbicara dengan suamiku seperti itu. $240 juta hilang. Apakah kita masih peduli dengan 50 juta ini? Paling buruk, perusahaan tutup dan kita berpisah. Aku harap saat kamu berkeliaran di jalanan dan terlilit banyak utang, kamu masih akan seberani ini. Lupakan saja, ayo pergi. Tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan terburu-buru, Paman Yao. Xiao Cheng. Dia berbicara agak blak-blakan. Tapi itu semua kebenaran, bukan? Jika kita menghabiskan 50 juta ini untuk mengambil alih, ini juga disebut membantumu kan? $50 juta bukanlah jumlah kecil. Meskipun Yatian tidak dijual, tapi jika Anda berbicara tentang memberikannya secara gratis, 50 juta ini seharusnya tidak ditolak. Paman Yao memberimu 50 juta secara gratis. Xiao Cheng, kau bercanda dengan paman kan? Dia tidak bercanda. Dia sudah gila karena kemiskinan. Xiao Pang. Luncurkan program 365. Perhatikan baik-baik, inilah yang disebut profesionalisme. Paman Yao. Sekarang, saatnya membicarakan 50 juta ini, masalah kompensasi kan. Bukan apa-apa, kalau kamu tidak menjual, kami akan pergi saja. Xiang Wei. Tahukah Anda berapa tahun Anda akan dihukum karena menyebarkan virus komputer? Ada apa ini? Anda sangat proaktif saat menegosiasikan persyaratan dengannya. Rekaman ini untuk Anda. Tuan Chan, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya kali ini, saya mohon. Anda bisa saja menemukan orang lain, tapi Anda harus menemukan seseorang yang selalu saya awasi. Kalian bertiga bersama. Xiao Cheng. Bawahanku tidak tahu apa-apa. Uang ini, Paman Yao akan menggantinya untuk mereka. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Paman Yao, dengarkan penjelasanku. Paman Yao, dengarkan penjelasanku. Paman Yao, saya tahu cara menghadapi Cheng Hao. Hari ini ulang tahunmu. Aku ingin memberimu kejutan. Kuharap kau menyukainya. Kakak, The film was translated and narrated by M Media.
band favoritku. Apakah Anda senang? Selamat ulang tahun, kakak. Terima kasih, adik kecil. Kalau begitu mari kita duduk. Hari ini adalah ulang tahun Nona Yana. Versi rock dari Selamat Ulang Tahun ini untukmu. Sayang, kenapa mereka bermain sangat kacau? Hai, berhenti, berhenti. Solo Anda terdengar sangat aneh. Apakah ini masalah gitar? Tolong jangan gunakan hobimu untuk menantang profesiku. Apakah itu baik-baik saja? Ini adalah versi rock dari Selamat Ulang Tahun. Jika kau tidak bisa menerimanya, apa yang kau katakan pada orang kaya baru ini? Apakah orang bodoh ini mengerti musik? Saya tidak mengerti musik. Sekarang bagaimana? Tidak yakin. Jika kau punya nyali, ambil musik ini dan ubah nada apapun. Selama masih bisa didengar, aku akan menganggapmu menang. Jangan hanya mengubah satu nada. Jika saya mengubah, saya akan mengubah semuanya. Tidak hanya mengubahnya, tapi mengubahnya sampai Anda yakin. Ubah semuanya dan masih bisa didengar serta membuatku yakin. Mengapa kau tidak bilang saja? Kau akan mengarang satu di tempat. Itu juga bukan tidak mungkin. Kau jadi sombong hanya karena aku panggil kau gendut. Fisikku bahkan belum terengah-engah. Kalau kau berani, ciptakan satu dan biarkan aku mendengarnya. Tunggu saja. Astaga, dia bahkan pura-pura menuliskannya. Kalau dia bisa menciptakan sesuatu hari ini, aku akan memanggilnya ayah. Lihat dia. Dia tidak benar-benar menciptakan lirik dan musikan. Pavilion bunga krisan. Krisan layu, berserakan di tanah. Senyummu telah memudar kuning. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa menciptakan lirik yang begitu mengharukan. Bukan hanya liriknya, lihatlah partitur musiknya. Aku belum pernah melihat karya musik sebagus ini. Dia menciptakannya di tempat. Apakah ini yang kau sebut tidak mengerti musik? Apa itu sisa krisan? Apa itu luka di seluruh tanah? Omong kosong macam apa yang kau ciptakan di tempat? Kalau kau punya kemampuan, suruh dia menciptakan satu lagi untukku. Ini. Suamiku, bagaimana bisa aku tidak tahu? Kau bisa menulis lagu. Bukankah saya cuma nggak sempat nunjukin ke mereka? Sudah lama tidak menulis. Sudah berapa lagu ini? Belum cukupkah kau menulis? Ketika perasaan itu datang, saya tidak bisa berhenti. Kakak kedua, lihatlah lagu-lagu yang kau tulis di sini. Berhentilah menulis, jaga harga diri anak itu. Kau. Guru Cheng, jangan pedulikan dia. Guru Cheng, dia agak gila. Ya, Guru Cheng, silakan lanjutkan menulis. Jika saya membuka perusahaan rekaman, maukah Anda bersedia menandatangani kontrak? Sudah ditandatangani. Minggir. Guru Cheng, syarat tak adil pun sudah kutandatangani. Idu, lihat. Cheng Hao telah membuka perusahaan rekaman. Bukankah kita harus pergi membuat keributan? Kamu bilang kamu membuka perusahaan rekaman sebesar itu, dan kamu tidak memberitahu kami, dan kamu tidak membicarakannya dengan kami. Kalau aku tidak melihatnya di koran, kita masih akan dibiarkan dalam kegelapan. Ibu, Xiao Hao, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku... Yanan. Bibi dan Xiao Hao, ada apa? Aku tidak tahu. Begitu mereka kembali, mereka mulai ribut tentang perusahaan rekaman denganku. Maksudku, bukan berarti aku khawatir. Aku seperti ini. Bibi, mohon tenang. Meskipun industri hiburan itu kacau, tapi Yanan dan aku sekarang adalah bosnya. Tidak akan ada hal-hal yang berantakan itu. Aku tidak bilang aku tidak yakin. Aku juga nggak bilang bakal melarangmu buka itu. Lalu, kenapa kau sangat marah?
Aku tidak marah. Ayo, lihat Xiao Hao. Lihat kakakmu, bagaimana penampilannya. Dia terlihat bagus. Ya Tuhan. Ibu, bisakah kita bicarakan ini di rumah? Kau ingin uang atau yang lain? Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Kau meremehkan kami seperti ini kan? Awalnya aku ingin mengoreksi sebuah kesalahan besar darimu. Sepertinya itu sama sekali tidak perlu. Kesalahan apa? Penyanyi-penyanyi yang kau promosikan punya masalah besar. Tidakkah kau menyadarinya? Mereka punya karakteristik umum. Karakteristik apa? Mereka semua orang luar. Tidak ada orang dalam. Tidak menyadarinya. Maksud Xiao Hao bahwa orang luar itu tidak bisa diandalkan seperti keluarga. Bagaimanapun, dia adalah saudaramu sendiri. Kakak ipar, harusnya kau. Menantuku benar-benar pintar. Dia langsung mengerti. Jeti, ibu akan membuat keputusan untukmu. Mulai sekarang, Xiao Hao akan menjadi bintang pop. Bintang pop. Ibu, keputusan apa lagi yang kau buat? Xiao Hao sama sekali tidak cocok menjadi penyanyi. Kau terlalu meremehkanku. Kemampuan menyanyi dan menariku tak tertandingi. Ayo pergi. Paman, Bisakah kau dengar? Kemampuan menyanyi dan menariku tak terkalahkan. Musik. Bagaimana? Ibu, suamiku, katakan sesuatu. Bagus. Apa-apa yang harus kukatakan? Xiao Hao sama sekali tidak cocok menjadi penyanyi. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Katakan saja yang sebenarnya. Xiao Hao mungkin kurang sebagai bintang pop. Tapi dengan sedikit penemasan, dia masih bisa menjadi bintang besar. Penemasan. bintang. Liu Jiahao. Aku bintang besar. Aku punya lagu baru yang sangat cocok untuk Xiao Hao. Jika dia menyanyikannya, dia pasti akan sangat sukses. Benarkah? Dia sangat populer. Sambaran petir. Reformasi ekonomi. Ayunan palu besar. Sambaran petir. Petir sudah menyambar. Reformasi ekonomi. Ayunan palu besar. Ayunan palu besar. Gila, petir menyambar. Cheng Hao, ini terlalu lucu. Aku mati tertawa. Itu tidak benar. Cheng Hao, sketsa gala festival musim semi CCTV bilang, bukan hanya kemasan saja, tapi juga butuh nama panggung. Ya, sudah disiapkan. Nicholas So Hao. Bukankah ini jauh lebih enak didengar daripada Malajisi? Kakak ipar, kalau begitu langkahku selanjutnya, seharusnya merilis album kan? Arahmu bukan di album. Lalu di mana? Platform streaming langsung daring. Kantor ini akan menjadi titik awal bagi generasi pertama selebriti internet di Tiongkok. Paman Yao. Cheng Hao sedang membuat langkah baru. Kesempatan telah tiba. Baiklah. Kali ini, kita harus menghabisinya sekali untuk selamanya. Ketua, ada masalah dengan bag sepatu yang kita beli. Bukan hanya harganya sangat rendah, tapi kualitasnya buruk. Apakah kau mengatakan mereka palsu? Belum pasti. Kita masih perlu menunggu hasil tes. Kau sudah selesai di sini. Kau bisa pergi sekarang. Ya, Apa yang harus kita lakukan? Platform live streaming baru saja dimulai. Apa yang terburu-buru? Ini hanya masalah kecil. kesepakatan besar.
Saya khawatir Anda belum menghitung barang palsu yang Anda jual beberapa hari terakhir ini. Apakah itu akan membuat Anda bangkrut di masa depan? Jiao Cheng, dengarkan nasihat paman. Jangan berbisnis internet lagi. Air di sini terlalu dalam. Kau terlalu muda. Kau tidak bisa menanganinya sama sekali. Aku tidak bisa menanganinya. Jadi serahkan saja padamu. Paman yang suka ini darimu. Terbuka terhadap nasihat. Tanda tangani satu kata. 30 juta jadi milikmu. Masalah Yatian menjadi milik Paman Yao. Bagaimana? Bukankah itu murah hati? Paman Yao, pernahkah kau mendengar tentang seorang gadis bernama Liang Jingru? Tidak tahu. Ada apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku lagi dan lagi? Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana barang palsumu telah membawa kesuksesan bagi Yatian. Saya beritahu Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia tidak hanya memukulku. Dia juga benar-benar mempermalukanku. Baiklah. Bukankah kau bilang aku akan membuatmu sukses? Kalau begitu aku akan mencapainya agar kau lihat. Terserah. Hubungi konsumen platform Yatian Live Streaming. Bantu mereka memulai gugatan class action. Anda tamat. Tunggu saja sampai bangkrut. Ya ampun, leherku sedikit gatal. Yanan, bantu aku menggaruknya. Kau benar-benar luar biasa. Kau bahkan bisa memutar lehermu saat memukul orang tua. Ya. Itu terasa enak. Apa maksudmu? Anda sudah menyerah sepenuhnya, bukan? Itu benar. Kalian juga tidak punya pilihan lain. 5, 4, 3, 2, 1. Apa katamu? Kau bercanda. Mereka beli barang palsu dan bahkan tidak menuntut. Apa mereka gila? Mereka bilang tidak mengeluarkan uang. Platform memberikannya secara gratis. Meskipun palsu, itu tetap keuntungan. Oh, begitu. Memberikan puluhan juta secara gratis. Kamu benar-benar mampu melakukan itu. Saya mengerti sekarang. Rugi demi popularitas, begitu. Pernahkah kau mendengar tentang pepatah hal yang gratis adalah yang paling mahal? Hal-hal gratis masih yang paling mahal. Anda sudah gila, bukan? Biarkan dia terus beri barang gratis. Lihat berapa lama Yatian tahan boros. Baiklah. Lihat sendiri. Teman-teman, jika kita mengundang 20 teman untuk mendaftar akun di platform kita dengan nama asli, aku akan memberimu sepasang sepatu secara gratis. Izinkan saya memperkenalkan sepatu kami. Apa yang ingin Anda katakan? Anda gila. Orang-orang yang lewat mendekat. Apakah kau belajar matematika? Tentu saja. Tentu saja saya punya. Lalu sudahkah kau menghitung 20 pangkat 20? The film was translated and Lebih dari narrated by 50% M netizen Media. di seluruh negeri nilai platform yang telah mereka daftarkan. Sudahkah kau menghitungnya? Kau tidak hanya belajar matematika, kau bodoh. Aku masih harus berterima kasih pada barang palsumu untuk ini. Tanpa mereka, bagaimana mungkin Yatian live streaming kita mencapai kesuksesan? Nilai pasar 600 juta dalam satu hari. Kamu, Paman Yao. Xiao Hao menganggap menjadi influencer terlalu merendahkan dan membuat keributan tentang pengunduran diri. Xiao Hao pikir influencer itu merendahkan. Tidak apa-apa, aku akan bicara baik-baik dengannya besok. Bagaimana kau akan berbicara dengannya? Akan bagus jika kau tidak memulai pertengkaran. Aku ingin dia tahu betapa banyak kesuksesan Yatian live streaming di masa depan akan dicapai. Bagaimana menjadi seorang influencer tidak memalukan? Aku berhenti. Siapapun yang mau melakukannya, silakan. Duduklah. Apakah kau tahu mengapa aku menyuruhmu melakukan ini?
pekerjaan yang tidak kau sukai. Kenapa? Lalu, apakah kau tahu berapa banyak bagian live streaming kita menghasilkan setiap tahun? Aku tidak tahu apa hubungannya denganku. Apa maksudmu itu? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah bilang pada kakakmu, kita akan mengeluarkan 30% untuk memberi penghargaan kepada tim. Kau yang memimpinnya, kau pasti mendapatkan bagian terbesar. Menurutmu aku membutuhkannya? Lagi pula, dengan kakakku di sini, dia memberiku uang saku. Bagaimana jika aku tidak memberimu uang? Kalau begitu, kau tidak akan melakukannya. Baiklah, kalau begitu pergilah. Bagaimanapun, influencer menghasilkan banyak uang. Jika kau tidak melakukannya, ada banyak orang yang mau. Kalau begitu aku ingin menjadi penyanyi. Influencer tidak pantas. Guru Chen, karena Xiao Hao tidak mau melakukannya. Bisakah Anda membiarkan kami mencoba? Baiklah, Kalian bukan penyanyi. Kalian menjadi influencer. Di mana kalian tampil, bukan menjual. Lagi pula, menjadi influencer itu sangat menguntungkan. Hanya orang bodoh yang tidak mau melakukannya. jika Xiao Hao ingin pergi, biarkan dia pergi. Bicara pada bagian ruangan, dan suruh mereka memberinya 10 juta lagi, sebagai uang pesangon. 10 juta. Bukankah Xiao Hao hanya seorang pengkhianat? Kau memberinya begitu banyak uang. Apa 10 juta ini? Ini adalah visi, ini adalah kepercayaan diri, ini adalah kekuatan. Seseorang yang mengkhianatiku. Aku bisa dengan santai memberi mereka beberapa juta. Seseorang yang setia padaku. Nah, itu ratusan juta. Mengerti? Beri tepuk tangan. Bagus, bagus sekali. Xiao Pang belum siap. Sekarang 3 lagi sudah gila. Memotivasi tim. Xiao Hao, kami membutuhkanmu. Apakah kamu tahu mengapa aku harus pergi? Mengapa? Utamanya, kemasan ini tidak benar. Seperti Wu kedua tua. Mereka semua mengolok-olokku. Jika kami tidak mengemasmu seperti ini, bisakah kau menjadi populer? Lalu bagaimana kau ingin dikemas? Lihat, bukankah aku terlihat sangat mirip En Hyun? Jangan ada yang menghentikanku. Bukankah dia mencoba pamer? Aku akan menendangnya di bawah meja. Hentikan, hentikan, hentikan. Jangan membuat masalah. Hentikan, hentikan. Bagaimanapun juga, jika kamu tidak mengemas saya, seperti boy band Korea, aku pasti tidak akan melakukannya. Xiao Hao, apakah kau tidak pernah bercermin? Tapi kita juga harus punya satu. Jalur idola Korea sangat cocok untuknya. Dia, idola Korea. Ya, tapi dia perlu dikemas ulang. Ayo, pergi bersiap-siap. Dan kalian juga perlu dikemas ulang. Ini. Tidak mandi. Bahu gatal. Menggosok dinding, menggoyangkan pinggul. Benar, 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 bagus. Teruslah berlatih. Tidak, apa-apaan ini? Ini menyanyi, menari, rap, ditambah bola basket. Tren kecil di kalangan anak muda. Masuklah. The film was translated Bocah berminyak. and narrated by M. Kesukaan Media. para kakak perempuan. Bersiaplah untuk tampil. Menutup mulut. Membuat bentuk hati. Bernyanyi. Mencintai kakak perempuan bukan salahku. Itu karena kakak perempuan terlalu cantik, sehingga menyebabkan masalah ini. Baiklah. Merinding seluruh tubuh. Para kakak perempuan semua suka hal semacam ini. Bangun. Mulai hari ini, dan seterusnya, penonton Yatian Live akan meluas ke semua kelompok usia. Nona Su. Halo, Nona Su. Apa yang Anda katakan? Baiklah, saya akan segera ke sana. Ada apa ini? Tim penjualan saya yang luar biasa.
Sebagai imbalan 20% saham grup Su Anda tidak akan tidak puaskan. Timmu. Gajimu semua dibayar olehku, masih timmu. Kalau begitu Anda bisa coba. Jika tim penjualan mau mendengarkan Anda. Bau apa itu? Kau. Sudah kuduga. Jadi ada belatung yang naik ke sofa. Jiang Hao. Siapa yang Anda bicarakan? Grup Su Anda cukup murah hati. Karyawan mendapatkan perlakuan seperti ini sebelum pergi. Apa maksudmu? Maksud saya adalah, Anda dan beberapa orang tidak berguna di bawah Anda itu. Grup Su tidak membutuhkan Anda lagi. Jiang Hao, apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun tim penjualan? Memecat kami semua. Anda benar-benar berani menyombongkan diri. Su Qian ini pembantu Anda. Ayo, biarkan dia menjual rumah kepadaku dan lihat. Jika dia bisa menjual satu rumah saja hari ini, aku akan bekerja untukmu secara gratis mulai sekarang. Lalu, bagaimana jika saya menjual satu? Anda benar-benar berani mengatakan itu. Tidak heran Anda tidak berhasil di industri real estate dan lari melakukan hal-hal internet. Awalnya, meminta 20% saham Anda sudah cukup. Tapi Anda tidak mau. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa tim penjualan saya dan pergi. Apa? Menyesal? Mau memohon? Apa maksudmu? Pergi sana. Su Qian, apakah Anda benar-benar percaya dia bisa melakukannya? Aku percaya semua yang dia katakan. Jika dia menjual satu rumah, aku akan segera keluar dari industri real estate. Ponsel Anda tidak dalam mode senyapkan. Tidak, kenapa? 4, 3, Anda masih menghitung. 2, 1. Untuk apa Anda berdiri terpaku di sana? Jawablah. Halo, apa yang Anda katakan? Lebih dari 200 orang berdesakan di kantor penjualan ingin menandatangani kontrak. Mereka bahkan belum pernah ke sini. Bagaimana mereka tahu TP unitnya? Tidak mungkin. Chen Hao, Bagaimana? kau melakukannya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Bukankah harga rumah naik di seluruh kota? Katakan padaku jika ya. Katakan padaku jika ya. Lihat rumah-rumahku. Ya Tuhan. Berkat Wakai Fugui. Pesan Kama, siaran langsung menjual rumah. Ada hal seperti itu. Chen Hao, kau benar-benar telah menyelesaikan masalah besar bagiku. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu. Selama kita mencapai kerjasama strategis, itu sudah cukup. Dengan Yatian live streaming di sini, properti-properti itu tidak akan sulit dijual. Tidak masalah, aku tidak bisa meminta lebih. Sun Deshen, apakah Anda yakin? Sialan, tunggu saja. Dan kamu Su Qian, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi di dunia real estate. Aku belum selesai denganmu. Sun Desyang, Jangan terburu-buru. Anda bahkan diam-diam merekam saya. Anda tercela. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk terus bertahan hidup. Cheng Hao, kau punya aku di hatimu, kan? Kalau tidak, mengapa kau datang membantuku? Cheng Hao, apa yang kalian lakukan? Yanan, dengarkan penjelasan saya. Yanan, dengarkan saya. Lepaskan aku. Saya benar-benar tidak tahu kegilaan macam apa yang sedang dia alami. Maukah Anda mendengarkan satu kalimat penjelasan dari saya? Apa kau masih ingat jembatan ini? Saya ingat setiap kata yang saya ucapkan. Yanan, percayalah pada saya. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi aku salah. Saya dan Sukian, benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau dengar lagi. Aku tidak mau mengingat adegan itu lagi. Baiklah. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Aku membenci diriku sendiri. Bagaimana bisa seorang gadis begitu rendah diri? Seharusnya aku meninggalkanmu. Tapi bagaimana bisa aku tidak tega? Saya tahu hati Anda penuh dengan saya. Tapi bukankah hati saya juga begitu? Hati saya juga sepenuhnya penuh dengan Anda. Belum tentu. Supreme Treasure pernah juga berpikir, orang yang dicintainya adalah Bai Jingjing. Sampai dia bertemu Zixia. Barulah dia menyadari orang yang sangat dicintainya adalah Zixia yang selalu diabaikannya. Sukian, apa yang Anda bicarakan? Apa kau punya keberanian untuk memverifikasinya? Siapa di antara kita yang Bai Jingjing dan siapa Zixia? Jadi, kau datang ke sini untuk menindasku. Katakan padaku, bagaimana kita memverifikasinya? Jika kau menang, aku akan mundur. Bukan, kalian berdua. Caranya sangat sederhana. Hanya saja jika kita berdua menghadapi bahaya pada saat yang sama. Siapa yang akan kau selamatkan lebih dulu? Baiklah, mari kita bandingkan. Tidak, saya tidak setuju. Diam. Yanan, kau percaya atau tidak?
Orang yang tertawa terakhir hari ini adalah aku. Cheng Hao. Apa kau bersamanya? Benar-benar tidak. Terakhir kali saat saya di restoran barat. Bukankah sudah saya katakan? Benar tidak? Benar tidak? Cheng Hao. Mengapa kau tidak bisa menghadapi dirimu sendiri? Menghadapi apa? Anda sama sekali tidak ada di hati saya. Cukup. Kalau begitu katakan padaku, antara aku dan rubah betina ini, siapa yang akan kau pilih? Apakah itu perlu dikatakan? Ini pasti Anda. Tentu saja kau akan memilihku. Bagaimana kalau begini? Kita berdua, lompat dari sini bersama hari ini. Lihat siapa yang dia selamatkan lebih dulu. Baiklah, jika kau ingin melompat, mari melompat. Hai, bisakah kalian mendengarkan saya sebentar saya? 3, Berhentilah main-main, kalian. 2, Dengarkan penjelasan saya. 1. Bukan kalian. Anda tidak bisa melompat. Yanang, apakah ini sepadan? Ini sepadan. Aku ingin tahu, di hatimu, apa arti diriku sebenarnya bagimu? Kebaikanmu padaku, apakah itu karena rasa bersalah atas kejadian itu? Atau kau benar-benar mencintaiku? Beberapa hal, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Anda. Tapi yakinlah, baik di kehidupan lampau maupun kehidupan ini, saya hanya mencintai Anda. Kehidupan lalu, kehidupan ini. Saya, Cheng Hao, bersumpah di sini untuk mencintai hanya Anda selamanya. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga jari saya menjadi seperti ini. Aku salah. Apa itu cukup? Seharusnya aku tidak meragukanmu. Yanan. Jangan marah, ya. Oh tidak. Sukian. Langit tidak akan mentolerir ini. Akhirnya mengingatku. Sukian, kau, adik bodoh. Kau tidak khawatir lagi, kan? Priamu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Chen Hao. Aku punya sesuatu yang serius untuk memberitahumu. Apa kau masih ingat Lilu? Saya ingat, bukankah dia menghilang malam itu? Seseorang melihatnya baru-baru ini. Aku curiga. Masalah dengan Sun Des yang itu agak berhubungan dengannya. Paman Yao, saya menemukan seseorang yang sangat mengenal Cheng Hao. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Wang Chen. Paman Yao. Saya dengar dari Xiao Wei bahwa Anda sangat mengenal Cheng Hao. Ya, Paman Yao. Saya tahu sedikit. Bicara lebih dekat. The Saya film was sudah tua. translated and narrated by Pendengaranku M. tidak Media. terlalu baik. Paman Yao, kalian berdua mengobrol dulu. Paman Yao. Bagaimana Anda ingin memahami Cheng Hao? Aku ingin tahu di mana kelemahannya. Kelemahan Cheng Hao. Itu pasti. Keluar. Kalian, ada urusan apa? Perubahan ekuitas. Bagaimana mungkin? Sinhai hampir bangkrut, kecuali keluarga kita. Bersedia menggunakannya untuk merger terbalik. Siapa lagi yang mau membelinya? Ini benar-benar penindasan. Seseorang mengganggu segalanya tepat saat keluarga kita go public. Tidak sopan mengumpat orang di belakang mereka. Xiao Cheng, dia putri baptisku Lulu. Kalian anak muda harus lebih banyak berinteraksi. Ayah baptis, kita sudah kenalan lama. Benar. Tuan Cheng, mengambil ayah baptis. Hanya ini kemampuanmu.
Izinkan saya memperkenalkan secara resmi, Nona Lilo, bukan hanya putri baptis Paman Yao, tetapi juga memegang ketua baru Xinhai dengan 51% saham. Jiao Cheng, rencana merger terbalikmu. Paman sangat optimis tentang itu. Jadi bagaimana kalau begini, kita kerjakan ini bersama? Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Jika Anda menginginkan grup Xinhai, ambillah. Paling buruk, saya akan mengakuisisi yang lain saja. Teruslah berakting, teruslah berakting. Semua dana Yatian dipertaruhkan untuk mengakuisisi Xinhai. Apakah Anda masih punya jalan keluar? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Masuk. Agar beberapa orang. Keras kepala menolak mengakuinya. Kakak ipar, aku sudah menceritakan semuanya pada Paman Yao. Berhentilah berpura-pura. Xiao Hao, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Ya, aku saudaramu sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Kau bicara omong kosong, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang diberikan orang tua ini padamu? Paman Yao memberi 50 juta. Untuk sedikit uang ini, kau bahkan akan menjual adikmu sendiri. Apa kau manusia? Kakakku sendiri hanya memberi uang sebanyak ini. Ya, kamu sangat kaya. Tapi denganmu, bekerja sampai mati selama sebulan. Berapa banyak yang bisa kau bayar padaku? Apa kau memperlakukanku seperti saudaramu sendiri? Tapi Paman Yao, dia memberi 50 juta begitu saja. Ini keluarga. Dian yang lebih tua adalah keluarga. Xiao Hao, itu terlalu berlebihan. Terlalu banyak. Ini baru permulaan. Kakak, apa kau tahu? Selain uang, manfaat apa lagi yang kakak lu berikan padaku? Apa? Kakak lu ingin tidur denganku tadi malam. Aku bahkan tidak setuju. Keluar. Untung aku tidak tidur dengannya. Kalau tidak, aku harus pergi ke rumah sakit. Siapa tahu dia punya penyakit. Jiao Cheng, kamu orang yang cerdas. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Kamu harus membuat pilihan yang tepat. Xiao Hao, Anda terlalu jauh lagi barusan. Apa aku rasanya cukup tulus? Suami, Xiao Hao, apa yang kau bicarakan? Kita sedang bicara akting. Berakting. Jiang Hao, kamu kejam sekali. Kakak ipar, biarkan aku bicara dulu. Aku hampir meledak. Kalian semua sudah siap. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kakak, beberapa hari yang lalu, mereka menemukanku. Katanya mereka akan memberiku 50 juta untuk mengkhianati kakak iparku. Lalu, Bisakah aku menyetujuinya? Aku suka uang, tapi sisi mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat? Apa aku tidak tahu? sisi mana yang lebih banyak, sisi mana yang lebih sedikit? Orang yang mengkhianati kakak iparku akan dengan santai memberikan 10 juta. Tapi orang yang setia pada kakak iparku, di masa depan itu bisa ratusan juta. Dengar itu tepuk tangan. Jadi kalian berdua melakukan sandiwara. Tidak sepenuhnya. Sebelum Paman Yao mengambil 12 miliar untuk mengakuisisi Xinhai, saya sudah mengamankannya dengan 500 juta terlebih dahulu. Itu hanya memegang hak. Paman Yao, terima kasih banyak atas 700 juta yang Anda kirimkan. Tunggu sampai grup Yatian go publik. Anda harus menghadiri jamuan perayaan dengan kehadiran Anda. Paman Yao, Paman Yao. Surat kuasa. Simpan surat kuasa itu baik-baik. Selama ini aku sakit parah. Aku menyerahkan perusahaan padamu. Semoga perjalananmu menyenangkan. Apa yang kau lakukan? Mencabut selang. Apa lagi? Setelah Wang Chen meninggal, apakah bawahannya masih ada? Apakah Anda memikirkan? Anda bilang, kita berdua diam-diam mendapatkan sertifikat. Apakah Bibi akan tidak senang? Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sekarang, setelah kau begitu sukses, dia akan sangat bahagia. Tapi, saya masih merasa masalah ini sedikit tidak pantas. Cheng Hao, apa kau menyesal? Bagaimana bisa kau seperti ini? Menangislah, cengeng kecil. Hanya bercanda. Kau menyebalkan. Kau membohongiku lagi.
Tidakkah Anda merasa ada sesuatu yang hilang dari tangan Anda? Apa yang hilang? Cincinnya ada pada Anda. Aku akan membeli sebungkus rokok. Kalau kau bisa menemukannya saat aku kembali, kita akan mengambil sertifikatnya. Jangan bermimpi, kau harus pergi meskipun tidak bisa menemukannya. Sudahkah kau menemukan Yanan? Belum. Cheng Hao, hati-hati. Pergi, cepat, pergi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin pergi bersamamu. Teruslah berjalan di sepanjang jalan ini. Jangan menoleh ke belakang. Sampai jumpa di pintu masuk Biro Urusan Sipil dalam 20 menit. Jangan tunda, ayo pergi. Cepat. Ayo, ayo. Membunuh satu berarti satu. Jika aku membunuh dua, aku untung. Keluar pergi. Yanan, Cheng Hao, apa kau baik-baik saja? apa yang kau lakukan di sini, Yanan? Kalau begitu turunlah dan temani Wang Chen. Tangkap dia. Cheng Hao, apa kabar? Aku baik-baik saja. Yanan, bangun. Yanan, Yanan. Panggil ambulans. Ada orang di sini, cepat panggil ambulans. Ambulans. Darurat. Dokter, The film bagaimana was keadaannya? translated Bagaimana and keadaannya? narrated by M. Operasinya Media. sangat berhasil. Kedua pasien sudah keluar dari bahaya. Baik, baik. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Syukurlah. Baiklah, turut berduka cita. Apakah dia kecoa yang tidak bisa dibunuh? Tidak apa-apa. Ya Tian akan segera go public kok. Kita bisa. Ambil nyawanya selagi dia sakit. Cedera kepala pasien relatif parah. Meskipun dia sudah keluar dari bahaya yang mengancam jiwa, tapi sangat mungkin. Kakak ipar, seseorang menargetkan EPO Yatian. Situasinya di luar kendali. Tidak apa-apa, biarkan saja. Kakak ipar, Yatian adalah hasil kerja kerasmu dan kakakku. Kau keluar dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Chen Hao. Aku tahu kau sangat sedih sekarang. Tapi keadaan tertekanmu ini. Aku tidak depresi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Seharusnya aku tidak memberi kelonggaran di mana-mana. Atau tidak akan seperti ini sekarang. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tunggu. Tunggu ya. Tunggu apa? Tunggu mati. Jiang Wei, aku akan membunuhmu. Xiao Hao, berhenti. Ada yang kau butuhkan. Tentu saja, saya di sini untuk berterima kasih kepada Anda. Anda bekerja keras dan berjuang selama bertahun-tahun. Bahkan mengorbankan istri Anda sendiri. Dan akhirnya membuat saya berhasil. Saya secara resmi memberitahu Anda, kami sudah mengakuisisi 87% saham Yatian. Rapat Dewan akan diadakan dalam 3 hari. Untuk mengambil alih Yatian sepenuhnya. Baiklah. Kakak ipar, kenapa kau menyetujuinya? Jika dia tidak setuju, apakah Anda pikir masalah Yatian akan terserah pada pria yang istrinya saya lumpuhkan ini? Dia bahkan tidak akan berani kentut. Apakah sampah ini akan setuju? Jiang Wei, aku akan membunuhmu. Xiao Hao, tenanglah.
Kakak ipar, orang yang menyakiti kakakku berdiri tepat di depanmu. Kau bahkan tidak berani mengatakan kata-kata keras. Apa Anda tahu kenapa ipar Anda yang sampah itu tidak berani melawan kami? Karena dia masih punya 12% saham dia Tian. Tidak peduli seberapa bencinya dia pada kami, dia tidak akan berani menyinggung kami. Kenapa Anda tidak bicara apa-apa? Anda tidak marah, kan? Lalu bagaimana jika saya beritahu Anda, ya Tian Anda, dengan nilai pasar 6 miliar. Kami, di pasar saham Hong Kong, menggunakan kurang dari 4 miliar untuk mengambil alihnya. Anda tidak akan lebih marah lagi, kan? Jiang Hao, aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka bahwa demi uang, kau bahkan punya batasan yang lebih sedikit dariku. Aku akan memindahkan kakakku ke rumah sakit lain sekarang. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Berhenti. Apa yang kau lakukan di saat seperti ini? Kau berdiri saja di sana. Buka matamu dan lihat baik-baik. Iparmu, Cheng Hao, orang seperti apa dia sebenarnya? Aku sudah melihat-lihat. Dan bangunan yang belum selesai milik kelompok sumbu itu adalah yang paling cocok. Yang Wang Chen lompat dari sana. Tahukah kau hari itu, mengapa aku terus menunda Wang Chen? Menunggu sampai Sukian tiba. Kenapa? Jiang Hao, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Orang yang paling kucintai, dirugikan oleh kalian sampai jadi begini. Apalagi yang tidak berani kulakukan. Bangunan yang belum selesai itu ditambah tanahnya. Kurang dari 80 juta, kan? Ini mungkin bahkan kurang. Kurasa ada tambang di bawah tanah. Harganya 18 miliar. Aku akan mengambilnya. Minta tim hukum menyusun kontraknya. Minta Departemen Keuangan mentransfer 5 miliar ke kelompok Su. Kakak ipar, saya pemegang saham terbesar Yatian. Saya memerintahkan Anda untuk mengakhiri akuisisi ini. Sebelum rapat Dewan Direksi diadakan. Aku masih kepala Yatian. Anda, Tindakan akuisisi Cheng Hao sepenuhnya legal, wajar, dan sesuai. Aku tidak akan mengembalikan 5 miliar itu padamu. Sisa 13 miliar. Jika kau berani mengurangi 1 sen pun dariku, keluarga suku akan mengejarmu sampai akhir. baiklah, Anda memang luar biasa. Tunggu saja. Lilu. Terima kasih atas masalahmu. Masalah apa? Apa kamu gila? Tuan Cheng, mengenai masalah hari ini. Bukankah itu terlalu mudah bagi Zhang Wei dan Lilu? Haruskah aku memanggil seseorang? Aku punya rencana lain. Dalam 3 hari, mereka akan mati sesuai caraku. Gadis bodoh. Bangun. Lihat. Aku bahkan sudah menyiapkan cincinnya. Saat kau bangun, aku akan menikahimu. Dan kemudian kita akan punya 10 atau 8 anak. Kau pikir aku babi? Yanan, kau membuatku takut setengah mati. Apakah kepalamu masih sakit sekarang? Apakah ada bagian di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Kakak ipar, cepat, lihat ini. Kakak, kau sudah bangun. Xiao Hao, berhenti gemetar. Apa yang baru saja kau minta aku lihat? Koran, lihat. Memang, ini 1 hari lebih cepat dari yang kuduga. Suami. Masalah dengan Xiang Wei ini. Benar, kakak ipar. Zhang Wei baik-baik saja. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terlibat dengan seks dan pembunuhan? Kau akan tahu setelah selesai membaca ini.
Kalau tidak punya kemampuan, jangan menyombongkan diri. Dan saya benar-benar percaya, kalau saya tahu ini lebih awal, lebih baik saya ikut Paman Yao saja. Setidaknya saya tidak perlu lari dan bersembunyi kemana-mana seperti ini. Cukup. Sepanjang jalan pulang dari rumah sakit, Anda terus mengomel tanpa henti. Apakah Anda akan berhenti? Dasar bajingan. Kembalikan padaku. Lilu, apakah ini benar-benar sekmu? Kalau bukan milikku, milik siapa? Mengkhianati kami. Mati. $200 juta? Kenapa tidak diambil jika gratis? Mengapa Zhang Wei, begitu dia melihat cek itu, melakukan pembunuhan? Biar ku beritahu. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Aku punya rencana lain. Dalam 3 hari, mereka akan mati sesuai caraku. Tuan Cheng, maksudmu? Begitu benih keraguan tertanam, ia akan berakar dan bertunas. Dan akhirnya menghasilkan buah dosa. Aku mengerti sekarang. Terima kasih atas masalahmu, Lilu. Tolong minta orang-orang menanganinya dengan bersih. Terima kasih. Serahkan padaku. Apa kau mengerti sekarang? Zhang Wei mengira Lilu mengkhianatinya. Setelah membunuhnya, pergi mencairkan cek. Cek itu palsu. Ban melaporkannya ke polisi. Dan kemudian, tipar saya menggunakan video pengawasan ini. Untuk benar-benar membantu Zhang Wei. Ya, Anda benar. Seperti, Tuan Cheng, apa rencana Anda selanjutnya? Aku berencana untuk masuk ke sektor teknologi. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Ada apa? Yanan, menikahlah denganku. Tetaplah bersamaku selamanya. Dan kemudian punya 10 atau 8 anak. Kau menyebalkan. Tidak mungkin. Mimpi indah apa yang sedang kamu alami? Hanya dengan cincin rusak, kamu pikir bisa menikahi putriku? Saya beritahu kamu, tidak ada kesempatan. Kecuali kamu biarkan aku jadi pengantin sekali. Menghidupkan kembali keindahan masa mudaku. Ya Tuhan. Kenapa kalian semua pergi? Jangan pergi. Jangan pergi. Selanjutnya, mari kita sambut kedua mempelai. Yatian berhasil terdaftar. Kekasih akhirnya menjadi keluarga. Kakak Cheng ini, panen ganda dalam keluarga dan karir. Ya, siapa sangka. Kontraktor kecil dari dulu itu bisa mencapai posisi ini hari ini. Bagus sekali, bagus sekali. Nona Yanang, apakah Anda bersedia menerima pria di hadapan Anda ini sebagai suami Anda sampai akhir hayat? Aku memang. Tuan Cheng Hao, apakah Anda bersedia menerima wanita ini sebagai istri Anda sampai akhir hayat? Ya, aku mau. Kemudian, mari kita sambut kedua mempelai untuk bertukar cincin. Memasangkan cincin. Saya sekarang menyatakan, Tuan Cheng Hao dan Nona Yanang resmi menjadi suami istri. Suami? Ada apa suami? Tidak ada. Barusan, aku melihat seseorang yang seharusnya tidak muncul. Lalu mereka di mana? Menghilang dalam sekejap mata. Mungkin aku hanya melihat halusinasi. Apa kau terlalu lelah akhir-akhir ini?
Mungkin. Ayo kita duduk di sana. Pas sekali untuk melihat langit.